Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isca Pricispa, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan topik bela negara untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Berikut videonya. Pengertian bela negara menurut ahli. Menurut Bapak Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Menurut saya, kondisi bela negara pada saat ini di Indonesia sudah menurun. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mempunyai sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia sangat bangga menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Akan tetapi, masih banyak juga masyarakat yang sudah mengimplementasikan bela negara ini. Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan dalam jenjang pembelajaran sebenarnya akan menjadi wadah yang bisa menciptakan sikap bela negara pada masyarakat, terkhususnya pada generasi penerus bangsa. Tidak hanya pendidikan kewarganegaraan saja yang menjadi wadah untuk menciptakan sikap bela negara dalam masyarakat, akan tetapi pada saat ini banyak sekali lomba-lomba yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap bela negara, seperti lomba LCC 4 pilar. Yang dimaksud dalam 4 pilar ini yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kegiatan bela negara yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa yaitu mencegah adanya korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan pada paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter terhadap paham radikal, ujaran kebencian, serta narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa mengimplementasikan kesadaran bela negara dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Tidak hanya itu, kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Dari hal sekecil ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat apabila membuang sampah pada tempatnya. Manfaat tersebut diantaranya, kebersihan akan terjaga, mencegah terjadinya banjir, memudahkan daur ulang sampah, mencegah kerusakan air dan tanah, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita rasakan dari membuang sampah pada tempatnya. Tidak lupa pula untuk melaksanakan dan menjalankan ibadah kepada Sang Pencipta. Kita juga harus menanamkan sikap toleransi dalam diri. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk ini merupakan terdapat berbagai suku bangsa, agama, bahasa, ras, dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, sikap toleransi sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa juga dapat ikut ambil bagian dalam memerangi narkoba di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa merupakan pelopor sejati dalam memberantas narkoba. Terdapat beberapa langkah yang dapat diperbuat. Yang pertama, selalu waspada dengan perkembangan teknologi. Canggihnya teknologi membuat para pengedar dapat dengan mudah melancarkan niatnya untuk mengedarkan obat terlarang tersebut. Yang kedua, tanamkan keteladanan agar dapat memberi bimbingan dan dorongan untuk berbuat lebih baik. Dan yang ketiga adalah peduli, sekaligus hal paling penting untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Kita juga harus selalu mentaati peraturan yang ada, salah satunya yaitu peraturan lalu lintas. Mematuhi rambu lalu lintas adalah salah satu aspek keselamatan supaya pengendara selamat sampai di tujuan. Pelanggaran atas rambu-rambu lalu lintas di jalan raya bisa berdampak buruk baik bagi pengemudi maupun
penumpang. Sebagai mahasiswa, kita juga harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Belajar akan membawa kita menuju kualitas hidup yang lebih baik. Hidup yang berkualitas pastinya bisa diraih dengan ilmu, baik itu yang terkait dengan urusan dunia maupun akhirat. Mahasiswa juga harus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini akan berdampak pada melatih kepekaan sosial terhadap masyarakat. Bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan, mengasah kemampuan, dan juga kegiatan sosial akan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Mahasiswa juga harus aktif dalam berorganisasi. Beberapa manfaat dalam berorganisasi bagi mahasiswa, di antaranya, yang pertama, memperluas pergaulan, yang kedua, meningkatkan wawasan atau pengetahuan, yang ketiga, membentuk pola pikir yang lebih baik, yang keempat, menjadi kuat dalam menghadapi tekanan, yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yang keenam, melatih jiwa kepemimpinan, yang ketujuh, belajar mengatur waktu, yang kedelapan, memperluas jaringan, yang kesembilan, mengasah kemampuan sosial, dan yang kesepuluh, ajang latihan dunia kerja yang sesungguhnya. Mahasiswa juga wajib menghormati dosen. Dalam proses thalabul ilmi, adab seorang mahasiswa terhadap dosen merupakan sesuatu hal yang mutlak, karena keberkahan ilmu tergantung pada adab, yakni adab kesopanan mahasiswa kepada dosen. Untuk itu, mahasiswa harus menjaga sopan santunnya terhadap dosen. Mahasiswa harus selalu berupaya untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia agar tetap terjaga dan tidak hilang ditelan oleh zaman. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia yaitu: yang pertama, pelajari budaya lokal; yang kedua, mengikuti kegiatan kebudayaan; yang ketiga, mengajar budaya kepada orang lain; yang keempat, kenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional; yang kelima, menjadikan budaya sebagai identitas; dan yang terakhir, tidak terpengaruh dengan budaya asing. Mahasiswa juga harus selalu saling tolong-menolong antar sesama. Hal ini dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Untuk itu, nantinya akan timbul rasa saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, tolong-menolong juga dapat menciptakan persatuan di tengah perbedaan yang ada, baik dalam hal agama, suku, dan ras. Mahasiswa juga wajib untuk mengamalkan setiap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara. Mahasiswa juga harus selalu berupaya untuk menghasilkan berbagai karya ilmiah. Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya: yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif; yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber; yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan; yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis; yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual; yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan; dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Mahasiswa juga harus selalu bijak dalam menggunakan sosial media. Untuk itu, gunakanlah sosial media sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan memberikan ujaran yang positif, serta tidak boleh menyebarkan berita hoaks. Mahasiswa juga harus berperan aktif dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Memperingati kemerdekaan Indonesia ini bertujuan untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan, mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi, dan memupuk jiwa sportivitas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
See you in the next video.